saja waroda datang fil Quran, dalam Quran was sunnah dan hadis Nabi, lafdzul qalbi, lafaz hati. Jika kata qalbun itu ada di hadis Nabi atau di dalam Al-Quran, fal muradu, maka yang dimaksudkan itu adalah al makna alladhi yafqahu minal insan, satu makna yang dipahami oleh seseorang manusia. Satu makna, satu arti yang yafqahu, yang dipahami oleh seorang manusia, wa ya'rifu haqiqatal asya'i, dan mengetahui hakikat dari sesuatu. Jadi kalau di Quran misalkan lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha, apa ya? Mereka memiliki hati tetapi la yafqahun. Okay. Jadi di situ ada kata la yafqahuna, mereka tidak memahami, punya hati tapi tidak memahami. Dalam arti apa? Dalam arti dia tidak bisa menangkap makna-makna yang ada dalam ayat-ayat Gusti Allah. Hati, akal yang tidak bisa menjangkau itu. Jadi kata qalbun yang ada dalam hadis Nabi, kata qalbun yang ada di dalam Al-Quran, ya, maka maknanya itu adalah pemahaman seseorang. Yafqahu minal alladhi yafqahu minal insan wa ya'rifu haqiqatal asya'i, mengetahui hakikat sesuatu. Itu makna qalbun yang ada dalam Al-Quran. Itu yang kata Imam Al-Ghazali. Tentu saja ini perlu diteliti lanjut. Nanti ada, kalau mau penelitian kata qalbun ya khusus dalam Quran, tentu saja nanti butuh jenengan mulai dari soal Baqarah sampai soal An-Nas, dari Al-Fatihah sampai Nas, dicek di mana saja dari 113 surat itu kata qalbun itu ada di mana saja, berapa jumlahnya. Kalau sudah ketemu, barulah kemudian dicari fitur semantiknya apa. Misalnya kata qalbun yang ada dalam surat A, oh itu konteks kalimatnya begini. Nah itu nanti butuh diteliti ulang. Sehingga kata qalbun boleh jadi di masing-masing surat itu memiliki perbedaan makna. Nanti cara penelitiannya harus dihadirkan semuanya. Ya, setiap kata qalbun di ayat tertentu, baru nanti makna itu akan terkuak, kelihatan. Nah cuma Al-Ghazali di sini hanya memberikan satu gambaran umum saja bahwa kata qalbun menurut penelitian beliau, ya, kalau ada dalam hadis atau dalam Quran itu adalah pengetahuan akan hakikat segala sesuatu. Ya'rifu haqiqatal asy'. Wa baina wa qad yukna anhu bil qalbi. Kadang-kadang ya di wa qad yukna anhu bil qalbi alladhi fi sadri. Kadang-kadang akal itu digunakan dengan makna qalbun, di mana itu ada dalam fi sadri, dalam dada. Li'anna baina tilkal latifati, karena sesungguhnya antara latifah tadi itu, sesuatu yang halus tadi itu, wa baina jismil qalbi, dan antara jisimnya qalb dalam arti jantung, antara latifah dan jantung, ya, itu alaqatun khassah, memiliki hubungan yang unik, hubungan yang khusus yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya itu. Fa innaha wa in kanat muta'alliqat, fa innaha, maka sesungguhnya latifah itu, wa in kanat, meskipun ia, muta'alliqatan, berkaitan bisairil badani, dengan seluruh anggota tubuh, wa musta'milatan, dan digunakan lahu bagi hati, bagi akal, walakinnaha, akan tetapi latifah tersebut tata'allaqu, berkaitan bi, dengan qalbun, biwasitatil qalbi, dengan perantara jantung. Fata'alluquha, maka hubungannya latifah al-awwalu, yang pertama, ikut bil qalbi, dengan hati. Al-awwal yang pertama, bil qalbi, dengan hati. Wa ka'annahu, seakan-akan jantung itu, qalbun itu, mahalluha, tempatnya adalah, mahalluha, tempatnya latifah.
wa mamlakatuha, dan kerajaannya latifah tadi itu, wa alamuha, dan alamnya latifah, wa mutiyatuha, dan kendaraannya latifah. Jadi gini, hubungan antara kolbun dalam arti zahir, kolbun dalam arti batin. Kalau kolbun dalam arti zahir, maknanya apa? Jantung. Kalau kolbun dalam arti batin, artinya adalah latifatun, rohaniyatun, robaniyatun. Ya. Lalu hubungannya apa antara latifah tadi itu? Sesuatu yang halus, yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia tadi itu. Hubungannya apa? Hubungannya itu masuk seakan-akan dia itu sebagai kerajaannya, atau seakan-akan dia itu sebagai kendaraannya, atau seakan-akan dia itu sebagai tempatnya. Jadi namanya latifah itu butuh kendaraan. Latifah itu butuh tempat. Nah, tempatnya di mana? Jantung itu. Jadi hubungan yang pertama, latifah tadi itu, yang bersifat abstrak, masuk ke dalam jantung. Kemudian ini awal, hubungan awalnya lewat jantung, baru menyebar ke seluruh anggota tubuh. Ya. Jadi itulah hubungan antara akal atau kolbun dalam arti dia bersifat abstrak dan yang bersifat konkret. Masuknya hubungan itu tidak lewat mata, tidak hubungan lewat kaki, tetapi masuk ke jantung. Berarti tempatnya di mana? Di jantung. Itu hubungan pertama, di situ masuk, baru menjalar ke seluruh anggota tubuh manusia. Oke. Kalau yang ini tidak perlu saya gambarkan, tidak perlu saya baca. Yang disampaikan oleh Sahal At-Tustari itu hampir mirip dengan analogi yang sebelumnya. Itu ya terkait dengan kata akal. Sebagai kesimpulan bahwa akal itu bisa sebagai aksiden, sebagai sesuatu yang sifatnya, keberadaannya tidak bersifat mandiri, ya, seakan-akan dia itu ada di sekitar kita, ya. Nah, dia akan menjadi bersatu dengan kita, masuk lewat hati. Nah, disitulah akal itu. Jadi dia sepertinya butuh input. Nah, input ini namanya ilmu. Sehingga kalau ada seseorang kolbun ini dinamai oleh ibunya, misalnya fulan, maka fulan ini bisa dikatakan fulanun alimun allamatun, orang yang alim dan alama, jika dia banyak menyerap pengetahuan yang ada di sekitarnya. Jadi aksiden bersatu dengan jauhar atau substansi. Tetapi ingat, substansi kita bukan di ilmu tadi, karena dia sifat. Substansi kita di mana? Di kolbun. Sebuah tempat, sebut awal pertama kali diciptakan oleh Allah dari diri seorang manusia itu adalah qalbu aqlun, atau dengan istilah lain kolbun. Ya. Sehingga dia bisa menangkap berbagai macam pengetahuan. Karena itu Al-Ghazali di dalam kitab Ihya ini